Atika. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu punya ice breaking loh. Diikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut. Tepuk jari 2, wawa. Tepuk jari 3, gaga. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5, mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan macam-macam kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggalnya atau kondisi alamnya. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh kondisi alam sekitar terhadap mata pencaharian penduduk sekitar atau setiap daerah dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat mengemukakan pendapatnya tentang keberagaman mata pencaharian penduduk dalam setiap daerah dengan baik dan benar. Oke, langsung saja. Apa itu kegiatan ekonomi? Ibu beri waktu 5 detik untuk kalian berpikir. Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya, apa saja macam-macam dari kegiatan ekonomi? Iya, benar sekali. Macam-macam dari kegiatan ekonomi yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Jadi, Ibu tanya dulu sebelum kita lanjut, apa sih pekerjaan dari orang tua kalian masing-masing? Pasti ada yang petani, ada yang berdagang, ada yang peternak, ada yang jasa cukur atau apapun itu ya. Jadi nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan macam-macam kegiatan ekonomi tadi. Sudah siap? Ya, sebelum kalian mengelompokkan jenis pekerjaan orang tua kalian ke dalam 3 macam kegiatan ekonomi tadi, Ibu akan menjelaskan mengenai ketiga macam kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan dalam menghasilkan atau menciptakan suatu barang dan jasa. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Ingat ya. Lalu, apa saja contohnya? Yaitu contohnya pekerjaan petani. Petani adalah produsen karena menghasilkan padi. Lalu nelayan. Nelayan juga produsen. Kenapa, Bu? Karena nelayan itu menghasilkan ikan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan dalam menyalurkan hasil produksi kepada pemakai. Contohnya apa? Ya, contohnya toko baju. Toko baju itu menyalurkan baju dari pabrik kepada pembeli atau konsumen. Seperti itu. Lalu warung. Warung juga menyalurkan beras dari petani. Lalu menyalurkan sayur-sayuran juga dari petani. Seperti itu. Lalu yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan dalam menghabiskan atau memakai suatu barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Lalu contohnya yaitu kegiatan memakai baju, memakai nasi, memakai listrik, mencukur rambut, itu adalah kegiatan memakai barang dan jasa. Sudah paham?
Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengaruh dari kondisi alam sekitar atau lingkungan tempat tinggal terhadap jenis mata pencaharian penduduk. Jadi, kondisi alam sekitar itu berpengaruh terhadap jenis pekerjaan. Kenapa? Karena potensi dari sumber daya alam itu sangat mempengaruhi apa yang bisa diproduksi oleh penduduk sekitar. Misalnya kalian, orang tua kalian kan tinggal di dataran rendah, jadi banyak kan dari orang tua kalian yang berdagang seperti itu. Baik, selanjutnya kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya atau tempat tinggalnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu di daerah pantai, lalu dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang pertama di pantai. Di pantai kira-kira mereka bekerja sebagai apa kegiatan ekonominya? Ya, yang pekerjaan utamanya adalah nelayan karena sumber daya alamnya menyediakan laut yang terdapat ikan-ikan untuk bisa menghasilkan pekerjaan nelayan seperti itu. Selain nelayan apa? Ya, budidaya udang, budidaya rumput laut, mutiara, dan tambak garam. Lalu ada juga yang objek wisata karena kan pantai bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti itu. Lalu yang di dataran rendah, iya, di dataran rendah pekerjaannya mayoritas adalah petani padi, palawija, buah-buahan, dan objek industri seperti itu. Kalau di dataran tinggi, kegiatan ekonomi yang memungkinkan apa? Iya, bisa bertani, yaitu petani padi, bisa petani teh, kopi, buah-buahan, sayur, lalu bisa beternak sapi, lalu bisa juga jadi objek wisata seperti itu. Nah, selanjutnya sudah paham kan? Kalau belum, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya. Selanjutnya Ibu beri tugas kalian, yaitu kalian harus berpendapat mengenai keanekaragaman dari mata pencaharian penduduk berdasarkan kondisi lingkungannya. Nanti kalian kirimkan lewat VN ya dalam WhatsApp. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk kalian mengirimkan VN masing-masing. Oke, kita ulas kembali sedikit mengenai materi hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang pengertian dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu macam-macam dari kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yaitu produksi menghasilkan barang dan jasa, konsumsi adalah memakai barang dan jasa, dan distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa. Seperti itu. Lalu kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggalnya juga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama di daerah pantai, di dataran rendah, dan di dataran tinggi. Lalu macam-macam kegiatan atau mata pencaharian penduduk itu bergantung pada kondisi alam, karena kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mata pencaharian penduduk sekitar. Sekian dulu pelajaran dari hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, yaitu apa? Iya, mengumpulkan VN yang berisi dengan pendapat kalian mengenai keanekaragaman mata pencaharian penduduk berdasarkan lingkungan atau daerah tempat tinggalnya. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Nah, jangan lupa mengerjakan dan tetap semangat. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.